Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada kawan-kawan yang sudah subscribe, yang like, komen dan selalu share. Jangan lupa kawan-kawan, tolonglah share kita punya video ini. Mudah-mudahan bagi manfaat kepada banyak lagi peminat-peminat fotografi. Jadi kita tidak mau buang masa. Jadi pagi ini saya mau kongsikan sama kawan-kawan macam mana cara kita membuat bokeh di kita punya kamera DSLR ataupun kita punya kamera mirrorless. Jadi pertama sekali kita mau tahu apa itu bokeh. Bokeh ni dia satu perkataan daripada bahasa Jepun lah, bokeh. Jadi bokeh ni dia apa yang blur. Yang blur itulah bokeh. Jadi perkara yang kita mau tahu, uh, bokeh ni dia bukan dipengaruhi oleh kita punya kamera ya. Kita bokeh ni dia dipengaruhi oleh kita punya lens. Jadi kalau kita tengok lens-lens yang ada f2.8, f1.8, itu dia punya bukaan ataupun dia punya bukaan lens tu dia lagi besar lah. Jadi kalau bukaan lens tu dia lagi besar, lagi banyaklah cahaya dapat masuk. Jadi lagi banyaklah efek bokeh itu dapat kita buat. Tapi biasanya lens-lens yang ada f2.8 ni memang dia memang mahal lah berbanding lens yang sudah biasa. Jadi kita pegang yang itu dulu. Jadi kita tidak mau buang masa, kita terus pergi kita punya setting. Jadi hari ini dua cara kita untuk kita dapatkan bokeh. Pertama kita pergi setting manual mode. Yang kedua kita pergi aperture priority mode. Jadi hari ini kita pakai manual mode lah supaya kita senang faham. Jadi kita punya shutter speed saya letak 80 pasal kita punya subjek ni dia bukan juga bergerak, dia pegun. Jadi 80 itu sudah cukup. Uh, Supaya kita punya subjek nanti dia tidak blur kalau kita tekan tu shutter. Jadi sekarang ni pemula dia kita guna f2.2 dulu. Tapi mau faham kalau kita set kita punya aperture ni pergi 22, jadi jumlah cahaya yang akan masuk di kita punya sensor nanti ni dia sikit. Jadi dia akan gambar kita akan jadi gelap. Itu konsep yang kita mesti mau faham. Dan ISO atau sensitivity cahaya ni saya letaklah 100. Okey, sekarang kalau kita nampak di paparan skrin ni kita punya aperture kita gunakan f22 dengan shutter 1/80 dan kita punya ISO kita tetapkan pergi 100. Jadi bila kita ketik nanti kita punya shutter ni, dia gambar dia memang akan gelap. Sebab f22 ni kalau dia memang secara teknikal dia kita punya lensa tu dia punya bukaan tu kecil. Jadi jumlah cahaya yang masuk pergi sensor tu dia sikit. Jadi gambar dia akan jadi gelap. Tapi tidak apa. Kita cuba tekan dan voila, gambar jadi gelap. Jadi macam mana caranya? Kita naikkanlah kita punya ISO. Kita terus pump naik kepada 1600. Klik. Voila. Sudah nampak cantik, kita nampak pun kita punya subjek dan kita punya background di belakang tu dia nampak. Itu sebab kita guna f22. Sekarang kita cuba turunkan beberapa stop lagi ke di bawah. Jadi kita cuba turun pergi di f10. ISO kita cuba turunkan lagi pergi di 650. Okey, kita sudah mula nampak background di belakang tu dia sudah makin blur. Jadi untuk kita faham, makin kecil itu nombor, makin banyaklah cahaya yang akan masuk ke kita punya sensor. Jadi kita cuba turunkan lagi pergi di f5.6 dan kita turunkan lagi kita punya ISO pergi 250 dan kita klik. Voila. Jadi kita nampak background kita di belakang tu pun dia sudah makin lagi blur. Kita turunkan lagi kita punya aperture ni pergi yang paling besar f2.8 dan ISO kita letaklah dalam 100 dan kita klik. Voila, hasil dia betul-betul blur di belakang. Jadi itulah konsep dia yang paling senang untuk kita faham. Okey, sekarang saya tunjukkan pula cara yang kedua bila kita pakai aperture priority mode. Jadi cara dia pun sama juga sebab dia ni semi auto. Sebab apa yang kita panggil aperture priority ni
Yang kita perlu mau ubah-ubah saja kita punya bahagian ISO dan kita punya bahagian aperture. Yang lain tu shutter tu itu kamera sendiri yang akan dia sendiri yang tetapkanlah tengok keadaan cahaya yang masuk. Jadi kalau makin gelap dia makin lambatlah dia punya shutter dia berkelip. Kalau makin terang cepatlah dia punya shutter berkelip. Jadi kawalan yang paling senang ni kita kawal kita punya aperture saja. Apa itu aperture di sini? Kita punya f22 dan kita punya ISO. Yang shutter ni dia secara otomatiknya kamera yang akan bantu kita bekerjasama. Jadi kita panggil ini semi auto. Jadi sama juga cara dia yang macam tadi itu yang saya tunjukkan. Jadi apa yang kita faham saya tunjuk melalui cara video saya sini. Jadi kalau kita nampak sekarang ni kita punya subjek dan kita punya background dia dalam keadaan blur. Dan setting yang kita pakai di sini kita punya aperture kita letak dia f22. Jadi cuba kawan-kawan perhatikan pada di background kita. Sekarang saya tekan sedikit kita punya shutter. Apa yang kita nampak? Kita nampak pokok dengan pagar di belakang tu. Masih nampak lagi pokok dan pagar. Okey. Dan kita kasih buka lagi kita punya aperture lagi besar, iaitu kita kasih turunlah dia beberapa stop. Jadi kita pakai pergi di f14. Sekarang saya tekan lagi separuh tu kita punya shutter dan kita nampak macam apa efek blur di belakang. Okey, kita masih nampak bentuk pokok dengan pagar tapi dia sudah mula blur. Dan sekarang kita kasih turun lagi. Kita buka lagi besar kita punya aperture. Turun beberapa stop pergi bawah. F9. Tidak apa, kita pergi F8. Gambar mula blur. Dan kita punya point of interest ataupun kita punya subjek ni sudah mula dia pop up. Dia sudah mula timbul. Seterusnya, kita turun lagi. Pergi di F4.5. Dan kita nampak efek dia. Dia makin blur. Dan kita terus lagi buka di bukaan yang paling besar, yaitu f2.8, dan kita tekan sedikit kita punya shutter, dan secara otomatik semua kita punya background jadi blur. Jadi itulah dia punya secara teknikal dia begitulah. Tapi kawan-kawan mau ingatlah, untuk kita main bokeh ni tidak semua gambar kita mesti mau pakai bokeh. Yang memang biasa kita pakai bokeh ni kalau orang-orang dia gambar potret ataupun close-up portrait kita pakai bokeh. Tapi kalau kita pergi pemandangan tidak semuanya kita mau pakai f2.8. Dia lain-lain tujuan gambar tu lain-lain lah dia punya fungsi kita punya bukan aperture tu. Jadi dia bergantung sama kita punya tujuan yang kita mau sampaikan. Kalau kita pergi Kundasang, latar belakang Gunung Kinabalu, tidaklah kita mau hentam di situ. Kita punya aperture 2.8. Muka kita saja yang jelas nampak. Gunung itu Kundasang tu dia jadi blur. Jadi orang pun kita bagi tahu itu Kundasang, orang pun tidak tahu apa itu Kundasang. Jadi gambar tu dia tidak berbicara lah. Jadi cara yang paling bagus kita gunakanlah kita punya kemahiran itu ikut sesuai dengan keadaan. Jadi saya sampai di situ saja kawan-kawan. Mudah-mudahan video ini bagi manfaat kepada orang-orang yang baru memula berjinak-jinak dalam fotografi. Jadi jangan lupalah kawan-kawan subscribe dan share kepada kawan-kawan yang lain. Dan saya mau iklan je di sini. Ini untuk level yang basic atau pemula yang berminat mau masuk dalam fotografi. Tapi jangan lupa saya juga ada buka bengkel-bengkel yang advance untuk bengkel video time lapse dan landscape. Dan saya juga buka bengkel portrait dengan lighting dan commercial foto, stock foto dan editorial foto. Jadi link ada di bawah. Jangan segan, jangan silu, boleh chat-chat saya dan kita boleh aturkan masa untuk kita tingkatkan kita punya creativity. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.